Kalau manusia ada dalam derita, dunia ini kan terasa neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari yang ke-22 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penyesalan orang-orang yang kafir, maka Allah pun menceritakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan tentu orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga karena mereka yakin dengan surga tersebut dan beramal untuk menuju ke surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka ada dalam kesibukan di surga itu udah bebas-bebasnya. Mereka juga punya pasangan yang bebas-bebasnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya pun dikaruniakan oleh Allah sesuka mereka. Dan kenapa mereka itu dikasih oleh Allah apapun yang mereka inginkan? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Karena orang-orang yang beriman itu di dunianya menahan keinginan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nggak semua keinginan kok, hanya sebagian. Seperti kita di dalam bulan Ramadan ini, yang kita tahan hanya keinginan makan, keinginan minum, keinginan dengan pasangan kita, tentu semuanya yang halal. Keinginan itu sudah dihalalkan oleh Allah, tapi kita tahan. Kenapa? Karena kita ingin dapat ridhonya Allah, sebab Allah yang perintah. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Satu hari ada seorang ulama, Sahal As-Su'luki Al-Khurasani, seorang ulama dari Khurasan yang Allah anugerahkan kepadanya kecerdasan, keilmuan, dan juga kekayaan dunia dan juga jabatan digabung jadi satu dalam diri beliau di dunianya. Beliau lewat dalam satu pasar, di depan pasar itu keluarlah seorang Yahudi miskin, dekil, kurus. Yahudi ini menghadang ulama itu dan mengatakan, wahai Tuhan, Nabi Anda mengatakan dunia itu penjara bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Anda beriman, lihat kehidupan Anda. Dan kata Yahudi, saya ini Yahudi, kafir, tapi lihat kehidupan saya. Seolah-olah dia protes terhadap sabda Rasulullah SAW. Maka dengan spontan As-Su'luki mengatakan, wahai Yahudi, betapapun melaratnya kamu di dunia ini, kalau nanti Allah memasukkan kamu ke neraka, maka surgamu ini, duniamu ini surga. Dan saya, kata As-Su'luki, betapapun enaknya saya dalam kehidupan dunia ini, kalau nanti Allah memasukkan saya ke surga, maka duniaku ini penjara. Karena itulah maka orang yang beriman di dunia ini hidupnya kayak penjara. Karena dia terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, ada batasan-batasannya. Karena itulah maka dia menahan nafsunya, menahan keinginannya untuk dapatkan kebebasan nanti di akhirat. Maka orang yang beriman akan diberi oleh Allah kebebasan nanti di akhirat. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir karena dunianya bebas, nggak ada lagi aturan, karena dia nggak percaya dengan hari kiamat, nggak percaya dengan hari kebangkitan, maka hidupnya sebebas-bebasnya, mirip seperti hewan. Allah memperjelas di dalam surat Muhammad ayat 12, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga seluas langit dan bumi, ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Adapun orang-orang kafir bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak, maka nerakalah tempat kembali mereka. Di sini kenapa mereka dikasih oleh Allah penghuni surga itu? Mereka diberi oleh Allah
setiap apa yang yad'un, yang mereka minta, yang mereka inginkan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dunianya mereka sudah terbiasa hidup mengekang hawa nafsunya. Sebagian yang diperintahkan oleh Allah, sebagian yang dihalalkan oleh Allah pun dia tinggalkan di bulan Ramadan ini karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini, termasuk orang-orang inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, bukan termasuk orang-orang yang mujrimun, yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan dari kerumunan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlumur dosa mungkinkah akan kembali fitrah